Halo, selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman semua seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau yang sedang menyaksikan Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan KJRI Hong Kong pada hari Minggu ini. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik selalu. Saya Ayu Saptanitias, konsul muda Pensosbud KJRI Hong Kong akan menemani teman-teman semua ngobrol-ngobrol di Ngopi Instan pada episode ke-6 di tahun 2021 ini. Pastikan teman-teman yang sedang menyaksikan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong. Kita juga ada di media sosial lain, baik di Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Pastikan teman-teman juga sudah follow kita di akun-akun tersebut untuk mendapatkan informasi terkini yang pastinya berguna untuk teman-teman semua seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Pastinya saya juga mengundang teman-teman untuk ngobrol bareng bersama kita, baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp di 94001506. Sekali lagi di 94001506. Pastikan teman-teman sertakan nama beserta pertanyaannya karena kita akan memilih 2 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong Dollar bersumber dari Bank BNI. Nah, di episode sebelumnya kita juga sudah memilih spesial 4 orang pemenang, 2 orang akan mendapatkan 500 Hong Kong Dollar dari Bank BNI. Selamat kepada Ibu Nur Hasanah dan Ibu Eli Suyanti, dan Ibu Yanti dan Ibu Ayu mendapatkan goodie bag persembahan dari Help for Domestic Workers, narasumber kita dari episode yang sebelumnya. Baik, di episode kali ini teman-teman silakan sampaikan pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini, bincang seputar vaksin COVID-19. Nah, memang saat ini pemerintah Hong Kong memang sudah meluncurkan skema vaksinasi untuk COVID-19 dan memang sedang berjalan saat ini, dan menganjurkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang eligible untuk dapat mengikuti program ini. Nah, kita hari ini akan ngobrol bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Ngopi Instan. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Emita. Apa kabarnya, Ibu? Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi teman-teman Ngopi Instan. Ngopi pagi-pagi hari ini ya Bu Ayu. Pagi-pagi ya kita hari ini ya. Oke, kita ngobrol soal vaksin COVID-19 nih Bu. Iya. Nah, sebelum mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman mungkin ya. Saat ini tuh pemerintah Hong Kong menyediakan 2 vaksin gitu ya, Comirnaty dan Sinovac begitu. Mungkin apa bedanya? Kemudian juga efek sampingnya seperti apa sih gitu. Kemudian apakah seberapa penting sebetulnya vaksinasi ini dilakukan gitu. Baik. Bisa dijelaskan terlebih dulu Bu, mungkin itu tadi ya kenapa kita perlu sekali untuk melakukan vaksin. Meskipun memang saat ini anjuran tersebut adalah bersifat sukarela ya. Betul. Tapi kita juga perlu tahu dan paham mengapa vaksin ini perlu diadakan dan kita perlu untuk melakukan tersebut. Baik Bu Ayu. Ya selamat pagi teman-teman Ngopi Instan, Bu Ayu. Jadi emang vaksinasi COVID nih topik hangat banget ya Bu. Betul. Tidak cuma ditinjau dari sisi medis, tapi juga dari sisi ekonomi, sosial, karena memang mempengaruhi banyak hal ya COVID-19 ini. Maka dari itu perlu banget teman-teman juga tahu sedikit banyak tentang vaksin, jadi teman-teman bisa memilah berita-berita yang teman-teman terima tentang COVID-19 ini. Nah, mungkin saya ada slide buat teman-teman biar lebih gampang juga. Tentang vaksinasi ya. Next slide. Baik, jadi sebelum ngomongin vaksin, mungkin lebih afdol kalau kita ngomongin tentang imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi imunitas atau kekebalan ini adalah sebenarnya cukup rumit sih, tapi kalau kita sederhanakan, imunitas ini adalah bagaimana kemampuan tubuh kita untuk mentoleransi sel-sel dari tubuh kita ataupun yang bukan dari tubuh kita. Jadi kemampuan tubuh kita untuk mengenali, oh ini bagian dari saya dan oh ini bukan, seperti misalnya kayak bakteri atau virus seperti itu. Jadi kemampuan tubuh kita mengenali. Oke, next slide. Nah, ini dia ya. Dasarnya nanti buat teman-teman. Imunitas atau kekebalan itu ada yang aktif, ada yang pasif. Imunitas aktif atau kekebalan aktif itu
kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi kalau teman-teman bayangin di dalam tubuh itu ada pasukan atau tentara ya. Nah, kekebalan aktif ini pasukan yang berlatih sendiri. Jadi berlatih bela diri kayak gitu, berlatih mana? Bayanginnya kayak gitu aja. Jadi kayak pasukan yang berlatih sendiri. Kekebalan aktif ini umumnya berlangsung lama. Bahkan bisa sampai seumur hidup. Dari mana sumbernya? Itu bisa gimana supaya tubuh kita tuh menghasilkan kekebalan aktif itu bisa dari infeksi. Jadi sakit terlebih dahulu, nanti setelah sakit kan membentuk kekebalan. Misalnya kayak cacar gitu Bu Ayu. Nah biasanya kan orang kalau udah kena cacar ya, sakit cacar, nggak kena cacar lagi kayak gitu. Nah itu salah satu contoh dari kekebalan aktif. Nah selain dari dipicu oleh infeksi atau sakit tadi, bisa juga dari vaksinasi. Jadi nggak perlu nggak sakit tapi kita tubuh kita sudah berlatih untuk membentuk kekebalan aktif. Itu cara kerja vaksinasi seperti itu. Ada yang aktif, ada yang pasif. Pasif ini kekebalan yang disuntikkan ke dalam tubuh, sifatnya hanya sementara. Ibaratnya tubuh kita tuh mendapat pasukan pinjaman gitu ya. Kalau teman-teman pernah baca di berita, misalnya ada bayi yang lahir dari ibu penyintas COVID memiliki kekebalan terhadap COVID. Nah, itu salah satu contoh dari kekebalan pasif. Ini sifatnya hanya sementara, nanti kekebalan ini bisa hilang seperti itu. Jadi kalau pengen kekebalan yang bertahan lama, ya tubuh kita bisa lebih kuat, itu bisa dengan tubuh kita imunitas aktif ini ya. Jadi melalui vaksinasi supaya kekebalan itu bertahan lama seperti itu. Oke, next slide. Jadi gambarannya sistem imun ini kemampuan tubuh kita untuk mengenali benda asing atau antigen. Antigen ini bisa bakteri, virus, pokoknya apapun yang berasal dari luar tubuh kita dengan cara membentuk antibodi. Jadi antibodi ini tadi adalah pasukan kekebalan dari dalam tubuh kita. Nah, itu bisa berupa antibodi ini, nama lainnya protein imunoglobulin. Seperti itu fungsinya untuk mengeliminasi, untuk mengusir benda asing dalam tubuh kita. Oke. Ini gambaran tentang kekebalan tubuh tadi ya. Jadi, kalau vaksinasi ini adalah salah satu cara memicu imunitas aktif dengan memasukkan antigen. Jadi antigennya ini sudah dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh kita. Nah, ada gambar bagan di sebelahnya. Ini nggak gimana-gimana sih. Intinya saya mau ngasih tahu teman-teman bahwa vaksin itu pembentukan vaksin, menciptakan vaksin itu ada melalui banyak cara. Ada yang dilemahkan, ada yang dimatikan, ada yang diambil DNA-nya, ada yang diambil RNA-nya. Pokoknya banyak. Jadi banyak jalan menuju Roma, untuk membentuk vaksin ini, banyak cara untuk membentuk vaksin seperti itu. Oke, next slide aja. Nah, ini ya tentang sekilas info tentang pembuatan vaksin. Jadi untuk teman-teman tahu bahwa vaksin COVID-19 yang sekarang sudah bisa kita gunakan itu nggak semalam jadi, nggak kayak Roro Jonggrang gitu Bu Ayu. Jadi ada tahap-tahap yang harus dilalui, melibatkan banyak disiplin ilmu, melibatkan banyak profesional. Jadi biasanya pertama untuk menciptakan vaksin itu pasti kita harus ada uji laboratorium dulu. Biasanya pada hewan uji, ini untuk kita lihat dosisnya seberapa banyak, respon imun kita seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu dosis yang pas dan sudah tahu seperti apa responnya, maka lanjut ke uji klinis. Uji klinis ini ada fase 1, 2, 3. Kalau teman-teman mungkin pernah baca di berita, setelah uji klinis lalu dinyatakan aman, maka akan dilakukan approval dan lisensi. Nah, jadi rata-rata vaksin COVID yang sudah bisa kita gunakan saat ini sudah ada lisensi untuk penggunaan keadaan darurat ya Bu Ayu saat ini. Baik. Oke, next slide. Nah, tadi teman-teman udah tahu sekilas tentang kekebalan tubuh, udah tahu tentang vaksinasi. Nah, ini sekarang tentang COVID-19. Pasti udah pada tahu ya, COVID-19 nama penyakitnya, Bu Ayu. Ya. COVID-19 merupakan kumpulan gejala penyebabnya virus SARS-CoV-2. Nah, virus SARS-CoV-2 ini tergolong dalam kelompok coronavirus gitu. Jadi, coronavirus ini nggak melulu menyebabkan COVID-19 gitu. Jadi ada banyak. Kalau teman-teman dulu di Hong Kong pernah ada juga SARS, itu juga
penyebabnya dari keluarga besar coronavirus ini. Oh, Jadi oke. ada banyak macamnya virus coronavirus ini. Yang menyebabkan COVID-19 ini SARS-CoV-2. Ini bentukannya seperti ini ya. Ada yang merah-merah ini duri-duri, protein duri ini salah satu karakteristik dari virus SARS-CoV-2 ini. Oke, next slide. Tadi kan kumpulan gejala ya. Gejalanya apa? Pasti teman-teman juga udah banyak yang tahu. Batuk, sesak nafas, demam, lalu nyeri-nyeri di seluruh tubuh seperti orang flu ya. Selain gejala nafas juga bisa gejala pencernaan seperti muntah dan diare, dan juga berkurangnya sensitivitas dari indera penciuman kita. Oke, next slide. Nah, seperti layaknya virus pada umumnya, jadi bukan seperti bakteri ya Bu Ayu. Kalau bakteri kan kita kasih antibiotik, Ya. lalu bisa sembuh gitu ya. Nah, kalau virus ini memang obatnya relatif lebih susah. Jadi memang prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Itu tuh sangat sangat applicable untuk mencegah untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, cara pencegahannya gimana? Teman-teman juga pasti udah tahu ini, seperti semboyan pemerintah Hong Kong juga ya, Together We Fight the Virus, dengan cara menjaga jarak, social distancing, tidak berkumpul ya, mengenakan masker, dan juga mencuci tangan, idealnya selama 20 detik seperti itu. Dan yang terbaru ini dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini juga salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 ini. Oke, next slide. Baik, masuk ke vaksin COVID. Ada banyak ya, teman-teman mungkin udah pernah baca berita juga. Ini yang paling atas ada BioNTech Comirnaty ya. Pada November mereka mengumumkan bahwa efektivitas mereka 95%. Lalu ada juga Sinovac. Nah, pada Januari mereka mengumumkan efektivitasnya sebanyak 50%, namun setelah selesai fase 3 diumumkan bahwa efektivitas mereka berbeda-beda ya. Di Turki sampai 90%, di Indonesia sampai 65%, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin mikir ya, apa sih arti angka 94%, 95%, 60% seperti ini. Jadi artinya seperti ini, misalnya angka 90% ya, dari 100 orang yang divaksin, 90 itu akan menciptakan, jadi angka 90%, 100 orang, 90 menciptakan antibody tubuhnya, jadi akan dapat mencegah penyebaran vaksin, dan yang 10 orang itu ada kemungkinan tidak membentuk antibody, seperti itu. Maka dari itu, kenapa vaksin ini bukan pengganti protokol kesehatan, namun pelengkap. Jadi teman-teman walaupun sudah divaksin harus tetap menjalankan protokol kesehatan seperti itu. Ini poin penting ya Bu ya. Betul, vaksin itu bukan pengganti protokol kesehatan seperti itu. Oke, next slide. Jadi tetap masih harus melakukan protokol kesehatan seperti itu. Nah, ini gambaran besar tentang cara kerja vaksin yang ada di Hong Kong saat ini kan, BioNTech Comirnaty ya, dan Sinovac. Yang kiri yang RNA itu adalah cara kerja BioNTech, yaitu dengan disuntikkan mRNA-nya saja. Jadi tidak keseluruhan virusnya, tapi hanya intinya, hanya mRNA. Jadi RNA ini adalah inti dari virusnya. Inti dari virusnya, betul. Nah, nanti mRNA ini akan diambil oleh tubuh kita. Nanti tubuh kita akan menghasilkan protein yang seperti duri yang warnanya merah tadi itu. Itu lalu protein itu akan ditangkap oleh tubuh dan memicu pembentukan antibodi seperti itu, antibodi nanti. Jadi intinya hanya mRNA-nya saja. Sedangkan kalau yang sebelah kanan ini adalah cara kerjanya Sinovac. Jadi yang dimasukkan seluruh virusnya, tapi virusnya sudah dimatikan. Jadi sudah inaktif bentuk virusnya seperti itu. Nanti virus yang sudah inaktif ini akan memicu tubuh kita untuk membentuk antibodi seperti itu. Ini cara kerja dasarnya seperti ini, beda antara keduanya. Ini hanya berbeda cara kerjanya saja ya Bu? Hanya berbeda cara kerjanya, tapi tujuan akhirnya sama, yaitu untuk membentuk antibodi atau pasukan yang sudah terlatih untuk melawan virus COVID-19 tadi. Jadi hanya teknik saja. Hanya teknik saja, betul. Tujuan akhirnya sama, akan terbentuknya antibodi seperti itu. Nah, kalau Sinovac ini memang
Kalau BioNTech Comirnaty ini memang cara relatif baru ya, memang relatif baru, sedangkan menyuntikkan virus yang sudah dimatikan itu memang relatif lebih konvensional seperti itu. Apakah kebanyakan vaksin-vaksin lain itu memakai teknik ini ya? Iya betul. Jadi vaksin-vaksin yang sudah kita kenal sebelumnya itu memang beberapa menggunakan teknik menyuntikkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan gitu. Jadi Sinovac ini lebih konvensional gitu jika dibandingkan dengan BioNTech Comirnaty. Oke, tadi ada berikutnya lagi. Nah, ini tentang kandungan vaksin yang ada di dalam vaksinnya. Betul. Jadi kalau teman-teman mungkin baca berita atau baca dari grup WhatsApp gitu ya, ada apa di dalam vaksin gitu. Nah, ternyata ini teman-teman nanti kalau menerima berita sudah bisa tahu, nah bahwa ternyata kandungan vaksin itu hanya ini gitu. Jadi kalau BioNTech kandungannya ada antigennya atau benda asingnya itu adalah molekul mRNA yang nantinya akan memicu pembentukan protein duri-duri tadi. Lalu ada minyak dan gula. Minyak dan gula ini fungsinya untuk melindungi antigennya. Jadi harapannya tidak rusak sebelum masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Lalu ada juga garam NaCl ya, sebenarnya kalau NaCl kayak garam dapur gitu, fungsinya itu untuk menjaga garam biasa aja gitu, untuk menjaga pH vaksin begitu. Nah kalau Sinovac antigennya itu virus SARS-CoV-2 yang sudah dimatikan, lalu ada aluminium hidroksida dan penyangga pH, ini sama fungsinya untuk menjaga supaya antigen tidak rusak sebelum masuk ke dalam tubuh, lalu juga ada larutan garam agar isotonik, agar pH-nya stabil ya sebelum masuk ke dalam tubuh. Intinya sih bahan-bahan yang lain itu fungsinya untuk menjaga supaya vaksin tidak rusak, antigen tidak rusak sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Jadi cuma ini aja sebenarnya. Komposisinya memang hanya ini saja ya. Komposisinya hanya ini, betul. Jadi tidak ada tuh yang aneh-aneh yang lain. Jadi kalau teman-teman baca berita dan grup sudah bisa meluruskan ya, karena teman-teman sudah tahu gitu. Oke. Lalu berikutnya ada juga, nah ini cara vaksin itu yaitu untuk BioNTech itu dari injeksi pertama ke injeksi kedua, dua-duanya 2 kali suntikan ya, dua-duanya 2 kali suntikan baik BioNTech maupun Sinovac. Kenapa harus 2 kali dok? Jadi begini Bu, ini tujuannya supaya tubuh kita itu mencapai antibodi yang diinginkan. Jadi misalnya kita diharapkan menciptakan 100 pasukan di dalam tubuh kita. Nah mungkin dari suntikan pertama itu kita hanya menciptakan 30 pasukan, misalnya seperti itu. Nah jadi harapannya suntikan kedua itu akan menciptakan 100 pasukan. Jadi nanti ketika tubuh kita berhadapan dengan virus SARS-CoV-2 yang sungguhan, bukan yang dimatikan, bukan juga yang cuman intinya aja yang benar-benar virus SARS-CoV-2 yang virusnya itu, tubuh kita sudah bisa melawan. Jadi kita tidak sampai jatuh ke dalam fase sakit ataupun yang lebih parah lagi sampai ke kematian seperti itu. Jadi vaksin ini tidak hanya mencegah penularan, tapi juga mencegah derajat keparahan penyakit dan juga kematian seperti itu harapannya. Nah ini makanya kenapa kita harus 2 kali injeksi ya untuk BioNTech maupun Sinovac. Injeksi kalau BioNTech antara suntikan pertama dan kedua jaraknya 28 hari, sedangkan Sinovac bedanya antara suntikan pertama dan kedua jaraknya 21 hari. Ini harus ya teman-teman. Jadi memang sebaiknya harus dilakukan, jangan cuma setelah suntikan pertama lalu teman-teman ya sudah, yang penting sudah vaksin gitu. Jadi harus, kan sayang ya udah disuntik sakit juga kan, tapi tidak hasilnya tidak optimal gitu. Jadi supaya hasilnya benar-benar optimal dan teman-teman betul-betul aman dari COVID, sebaiknya harus dilakukan 2 kali injeksi. Dalam kurun waktu yang diminta ini ya Bu Ayu. Oke. Nah ini sekilasnya teman-teman, yang perlu teman-teman lihat cuman tabel yang paling kiri dan yang paling kanan. Nah, vaksin BioNTech Comirnaty ini dilaporkan dari uji fase ketiga ya, ditemukan reaksi anafilaktik. Reaksi anafilaktik ini adalah reaksi shock yang berat gitu. Jadi
6 kasus anafilaktik dari 272.000 sampel gitu. Jadi sebenarnya relatif kecil ya. Kalau ditarik kesimpulan itu efek samping berat yang muncul dari vaksin BioNTech ini sebanyak 1,5%. Sedangkan Sinovac itu dilaporkan efek samping berat yang muncul itu adalah 0,1 sampai dengan 1%. Jadi kalau Sinovac ini kita bisa dari data ini bisa kita simpulkan bahwa Sinovac itu relatif lebih kecil ya efek samping beratnya jika dibandingkan dengan BioNTech Comirnaty seperti itu. Efek samping yang besar ini seperti apa, Dok? Efek samping yang berat ini sejauh ini dilaporkan itu kan shock anafilaktik ya, Bu Ayu, atau reaksi alergi berat. Reaksi alergi berat itu seperti apa? Misalnya ada yang sampai sesak nafas, ada yang sampai bengkak di wajah, di mata. Itu efek samping berat yang dilaporkan untuk vaksin yang sudah dilaporkan selama fase uji coba fase 3 seperti itu. Nanti ada juga sebenarnya jarang ya, kalau dilihat kan angkanya 6 dari 272.000 itu kan sebenarnya jarang. Apakah itu juga bisa dipicu oleh alergi misalkan? Nah betul, itu bagaimana vaksin itu bereaksi di dalam tubuh kita itu memang berbeda setiap orang. Ya. Misalnya ada orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk alergi, itu maka dari itu perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Mungkin alergi yang tidak diketahui gitu ya. Betul. Itu bisa dari bahan, bisa dari kandungan vaksinnya seperti itu, yang ternyata teman-teman ada yang alergi seperti itu. Nah, itu juga bisa memicu alergi berat seperti itu, Bu Ayu. Kembali lagi ya, itu tidak sama setiap orang. Sebenarnya relatif kecil, tapi kita perlu aware juga dan perlu tahu dan tidak bisa dikesampingkan juga seperti itu. Oke. Mungkin kembali ke slide saya. Baik, ini dia tadi ada kontraindikasi dan precaution atau keadaan yang perlu teman-teman antisipasi sebelum melakukan vaksin. Jadi intinya begini, sebelum kita vaksin ini kan tubuh kita akan dilatih ya, Bu Ayu, dilatih untuk menciptakan antibodi seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau sebelum vaksin tubuh kita tuh dikondisikan dalam keadaan yang prima seperti itu. Nah, jadi bagaimana kontraindikasi dan precaution sebelum kita menerima vaksin? Nah, kalau BioNTech itu sebenarnya kurang lebih sama, keduanya BioNTech dan Sinovac. Kalau ada riwayat alergi berat terhadap komponen vaksin tadi, kandungan vaksin tadi ya, itu maka sebaiknya tidak dilakukan kalau ada riwayat alergi berat. Atau ketika setelah dosis pertama ada alergi berat, maka sebaiknya juga tidak dilanjutkan seperti itu. Lalu ini untuk kontraindikasi ya, yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kalau ada kondisi-kondisi yang lain seperti sedang dalam kondisi demam tinggi, gangguan pembekuan darah seperti itu, ini perlu mungkin kita kondisikan terlebih dahulu gitu kan. Kalau kondisi demam kan berarti tubuh kita tuh nggak prima ya, nggak fit gitu, Bu Ayu. Jadi mungkin lebih baik ditunda dulu ketika tubuh kita sudah lebih sehat, lebih fit, baru kita lakukan vaksinasi seperti itu. Lalu gangguan pembekuan darah, gangguan fungsi kekebalan tubuh seperti pada penyakit HIV dan AIDS itu perlu juga kita konsultasikan terlebih dahulu bagaimana sebaiknya sebelum menerima vaksin seperti itu. Lalu ada penggunaan obat-obat tertentu. Kalau ada teman-teman yang mungkin mengkonsumsi obat-obatan seperti prednisolon, metilprednisolon, obat yang olon-olon belakangnya, itu kan efek sampingnya mengganggu kekebalan tubuh ya, Bu Ayu. Jadi itu juga perlu kita konsultasikan terlebih dahulu. Pokoknya teman-teman yang mengkonsumsi obat tertentu dalam jangka waktu yang lama, itu sebaiknya sebelum vaksin dikonsultasikan dahulu ke dokter seperti itu. Lalu ibu hamil dan menyusui, ini juga perlu konsultasi terlebih dahulu sebelum vaksin. Sebenarnya dari CDC ya sudah mereka menyatakan bahwa ibu hamil dan menyusui itu sebenarnya boleh divaksin. Namun pada fase 3 percobaan itu datanya mungkin tidak mencukupi gitu, Bu. Jadi mereka masih belum bisa
Jadi maka dari itu sebelum vaksin sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu seperti itu. Kalau Sinovac sama kurang lebih riwayat alergi berat, ada kondisi neurologis, pasien dengan keadaan kronis yang tidak terkontrol gitu. Misalnya seperti pasien-pasien diabetes, kencing manis ya. Pasien-pasien darah tinggi itu juga lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum vaksin. Kalau pasien darah tinggi itu jadi memang ini yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa vaksin COVID ini adalah vaksin yang relatif baru. Jadi data yang kita punya sekarang itu terus bergerak, terus berubah gitu. Mungkin apa yang kita punya sekarang berbeda dengan bulan depan seperti itu. Jadi memang vaksin-vaksin ini terus dalam pemantauan, terus diupdate begitu. Dulu ketika awal dirilis ya, vaksin Sinovac kan mungkin keadaan kronis yang tidak terkontrol masih menjadi perhatian ya. Namun sekarang seiring berjalannya waktu ditemukan bahwa misalnya seperti pada pasien darah tinggi, selama tekanan darah itu 160 atau kurang, itu masih relatif aman untuk dilakukan vaksin. Lalu pasien-pasien dengan kencing manis yang gulanya terkontrol juga relatif aman untuk dilakukan vaksin seperti itu. Jadi ini data-data yang kita punya dari lapangan itu terus diupdate, terus berubah seperti itu. Sama juga dengan ibu hamil dan menyusui, gangguan pembekuan darah, gangguan fungsi kekebalan tubuh, ini kurang lebih keadaan yang sama dengan BioNTech ya. Oke, next slide. Baik, nah jadi ada yang namanya KIPI ya, Bu Ayu. KIPI singkatan, betul. Kejadian ikutan pasca imunisasi secara umum ya. Jadi kalau ada yang ini perlu KIPI ini bisa berhubungan ataupun nggak berhubungan dengan vaksin. Jadi teman-teman perlu observasi ya, perlu memantau terus setelah vaksin ini ada kejadian seperti apa. Ada mungkin yang setelah vaksin kok jadi lebih ngantuk gitu, atau ada juga yang setelah vaksin jadi lebih lapar gitu kan. Itu berbeda-beda ya setiap orang seperti itu. Nah, itu dipantau aja, perlu kita pantau seperti itu. Bisa kalau sampai ada efek samping itu juga termasuk dari KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi seperti itu. Bisa karena bahan vaksinnya, bisa karena tindakan vaksinnya, atau juga bisa karena bahan penunjang di dalam vaksin seperti itu. Efek samping vaksin ini bisa ringan sampai serius. Tadi sudah kita singgung sedikit ya tentang efek samping serius dari vaksin. Oke. Berikutnya. Baik. Nah, ini efek samping dari vaksin. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa efek samping vaksin ini tidak hanya terjadi pada vaksin COVID. Betul. Jadi, efek samping ini bisa juga terjadi pada vaksin-vaksin yang lain. Vaksin flu, vaksin DPT, kalau teman-teman pernah vaksin TB, itu juga bisa. Efek samping seperti ini tuh sebenarnya relatif umum. Wajar ya, betul. Jadi efek samping seperti nyeri pada tempat suntikan ya, lalu bengkak, ada yang mungkin juga demam, terus ada yang rasanya lelah jadi mungkin ngantuk gitu ya Bu Ayu, atau juga sakit kepala seperti itu. Ini efek samping yang mungkin timbul, efek samping ringan yang mungkin timbul setelah dilakukan vaksin seperti itu. Next slide. Nah, ini dari pemerintah Hong Kong ya. Jadi efek samping itu biasanya ringan. Nah, kalau ada efek samping yang berat itu sangat jarang terjadi, tapi perlu diperhatikan dan tidak dapat dikesampingkan untuk saat ini gitu. Jadi cara mencegahnya gimana? Itu tadi teman-teman harus bisa mengenali, oh misalnya saya punya alergi, atau saya ada darah tinggi, atau saya ada kencing manis. Itu teman-teman perlu perlu lebih aware, perlu mungkin dikonsultasikan terlebih dahulu kondisi-kondisi tersebut untuk mencegah efek samping seperti itu. Oke. Next slide. Nah, ini gimana cara menangani efek samping dari injeksi COVID-19? Itu bisa dengan kompres
kompres dingin pada lengan setelah injeksi, lalu aktivitas. Jadi lengan yang divaksin itu bisa dilakukan aktivitas seperti biasa aja, jangan malah didiemin ya. Iya kayak gitu. Terus kalau ada yang demam harus konsumsi air yang cukup, istirahat yang cukup juga. Dan ini umumnya gejala-gejala ini itu akan reda setelah 24 jam gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, biasanya efek samping dari vaksin ini akan hilang setelah 24 jam. Kapan teman-teman perlu konsultasi menghubungi ke dokter jika pertama nyeri atau kemerahan tidak mereda atau malah semakin parah seperti itu. Setelah lebih dari 24 jam. Jadi setelah 24 jam kok malah tambah sakit atau malah tambah bengkak, mungkin itu teman-teman bisa konsultasikan ke dokter. Lalu yang kedua, jika efek samping itu dirasa mengkhawatirkan dan tidak mereda setelah beberapa hari, seperti itu. Oke, next slide. Ini adalah efek samping yang perlu dilaporkan segera. Mungkin next slide. Oke, ini perlu dilaporkan segera jika ada teman-teman setelah vaksin ada yang pusing, lalu ada pembengkakan di wajah, di tenggorokan, di lidah, ini juga berbahaya. Lalu ada ruam-ruam atau kemerahan di seluruh tubuh, lalu kesulitan bernafas atau nafasnya jadi ada bunyinya menging-ngik gitu ya, bahwa ini tanda-tanda ada penyumbatan saluran nafas. Terus juga detak jantung jadi lebih cepat, mual, dan sakit perut atau diare. Ini efek samping yang perlu teman-teman laporkan segera, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini untuk herd immunity. Kenapa ya kita perlu sebanyak mungkin dari kita itu untuk menjalani vaksin juga sepertinya. Betul. Alasannya. Jadi tadi mungkin ada gambar tentang herd immunity tadi ya, atau kekebalan kelompok. Ini mungkin buat gambarannya biar teman-teman gampang membayangkan. Ya. Jadi herd immunity itu dapat dicapai saat sebagian besar, jadi harus sebagian besar ya, Bayun, populasi dalam komunitas imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Jadi ini di gambar ini bisa teman-teman lihat, kalau yang biru itu adalah orang yang sehat tapi tidak divaksin. Yang kuning ini orang-orang yang vaksin. Yang merah ini orang-orang yang sakit. Skenario pertama, kalau orang-orang yang sehat, orang-orang yang biru yang sehat ya, lalu ada padahal orang yang sakit cuma sedikit. Nah, itu lama-lama akan orang-orang yang sakit akan lebih banyak daripada orang yang sehat, seperti itu. Atau skenario yang kedua, itu orang-orang yang sehat, orang-orang yang vaksin cuma sedikit. Tetap orang-orang yang sakit itu akan lebih banyak, tidak bisa menahan laju penularan penyakit, seperti itu. Nah, skenario yang ketiga, ketika orang-orang yang divaksin banyak, orang-orang yang ada orang-orang yang tidak divaksin juga. Nah, orang-orang yang sudah divaksin ini dapat menahan laju penularan penyakit, begitu. Jadi Ini yang dinamakan herd immunity. Ini kalau kondisinya skenario yang ketiga ini, ketika 70-90% orang sudah divaksin, maka akan menahan laju penularan penyakit gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah divaksin, terima kasih sekali karena teman-teman itu sudah berkontribusi berkontribusi menahan laju penularan begitu. Jadi vaksin itu tidak terlihat kalau hanya 1-2 orang yang divaksin. Vaksin itu akan terlihat efeknya ketika kelompok. Jadi ketika bagaimana kelompok itu ketika sebagian besar sudah divaksin, maka akan terlihat inilah efeknya gitu. Jadi penularan penyakit itu dapat ditahan, seperti itu, Bu Ayu. Baik. Oke, jadi biarlah kita sisakan tadi kan 70-90% itu sebaiknya sudah divaksin untuk menciptakan herd immunity. Jadi sebaiknya kita sisakan 10-20% itu untuk orang-orang yang memang tidak bisa untuk melakukan vaksin gitu ya. Jadi ketika teman-teman sehat dan dalam keadaan yang baik, tidak ada latar belakang sakit yang bisa mengganggu vaksinasi tadi, juga sebaiknya memang bisa teman-teman melakukan vaksin. Betul. Gitu ya. Jadi walaupun vaksin itu tidak
diharuskan, Betul. namun alangkah Alangkah baiknya baiknya. kalau teman-teman ikut membantu menahan laju penularan COVID-19 ini dengan salah satunya dengan vaksinasi Vaksin, seperti baik. itu. Nah, di untuk pemerintah Hongkong sendiri juga sudah menyediakan skema yang cukup mudah untuk bisa melakukan vaksin. Oke. Jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran melalui situs yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kita di KJRI Hongkong juga sudah mendiseminasikan informasi terkait ini, bisa langsung dicek juga pos kita terkait skema vaksin oleh pemerintah Hong Kong. Jadi teman-teman bisa mendaftar melalui situs, kemudian memilih vaksin yang diinginkan. Ada 2 jenis saat ini yang tersedia. Tidak menutup kemungkinan ke depan bisa ada jenis vaksin lain ya Bu betul, ya. betul, Tapi saat betul. ini memang hanya baru 2. Kemudian bisa memilih tempat dan juga waktu untuk melakukan vaksinasi. Dan sebagai informasi juga di tempat-tempat pusat vaksinasi ini juga ada dokter juga jika teman-teman memerlukan konsultasi, misalkan ada pertimbangan kondisi tertentu gitu, bisa dikonsultasikan terlebih dulu terhadap dokter yang bertugas di pusat vaksinasi tersebut. Baik, kita masuk ke tanya jawab ya Bu ya. Baik. Sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Baik, saya bacakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya kepada Dokter Enwita. Saya punya tumor jinak di payudara. Dulu sudah periksa tahun 2010 tapi belum dioperasi dan punya darah rendah. Pertanyaannya, apakah boleh ikut vaksin? Baik, selamat. Oke. Sayang sekali belum ada namanya ya ini. Baik, ini kondisinya adalah tumor jinak, Dok. Kira-kira bisa atau tidak, Dok? Oke. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi kepada Ibu yang menyampaikan pertanyaan. Iya, Terima kasih. Baik. Jadi kondisinya ada tumor jinak pada payudara ya. Sebenarnya tumor jinak pada payudara ini kondisi yang cukup banyak ya pada wanita usia reproduksi yang aktif seperti itu, dan umumnya tidak mengganggu kondisi tubuh kita secara sistemik, secara keseluruhan begitu. Nah, kalaupun ada darah rendah, tekanan darah yang rendah ya, tekanan darah yang rendah itu biasanya umumnya tidak berkaitan dengan kondisi tumor jinak pada payudara ini seperti itu. Nah, jadi aman atau tidak untuk dilakukan vaksin? Kalau menurut saya kondisi ini aman untuk dilakukan vaksin. Jadi eligible ya, termasuk kelompok yang bisa dilakukan vaksin seperti itu. Tapi untuk kalau misalnya teman-teman supaya lebih yakin bisa dikonsultasikan pada dokter setempat ya. Kan katanya di tempat vaksin ada dokter yang bertugas ya. Mungkin bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Lalu untuk tekanan darah rendah mungkin sebaiknya sebelum vaksin, mungkin teman-teman sebaiknya, karena tekanan darah rendah itu kan bisa pusing, bisa badan tuh lebih lemas gitu. Nah, supaya teman-teman lebih fit, jadi dikondisikan dahulu, mungkin bisa minum air yang cukup, istirahat yang cukup supaya tekanan darahnya juga tidak terlalu rendah. Intinya ketika mau menerima vaksin sebaiknya tubuh itu dalam kondisi yang benar-benar prima gitu. Jadi supaya, karena kan tubuh mau dilatih itu tadi ya untuk menghadapi virus SARS-CoV-2 seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan berikutnya. Baik, selamat siang Dr. Rahmadi Ermita dari Ibu Juwarni ingin bertanya, pertama, apakah vaksin yang tersedia di Hong Kong saat ini aman? Lalu apakah kita mengetahui tentang penyakit yang kita derita sehingga berpengaruh pada vaksin yang kita terima, akankah timbul gejala berat sehingga menimbulkan kematian? Kemudian jika kita disuntik vaksin, apa dampaknya bagi tubuh? Karena keluarga majikan saya juga bingung antara melakukan dan tidak melakukan vaksin. Baik, tadi secara umum sudah dijelaskan ya Bu. Betul, saat ini apakah vaksinnya aman? Tadi teman-teman sudah dengar juga apa saja kandungan yang terkandung. Tapi mungkin bisa dijawab, mungkin Bu Dokter ada penjelasan lebih detail lagi Bu. Baik. Selamat siang Bu Juwarni ya, Ibu Juwarni. Ya.
Jadi apakah vaksin yang tersedia di Hong Kong saat ini aman? Ibu Juwarni, vaksin yang saat ini tersedia di Hong Kong itu sudah melalui beberapa fase untuk bisa diterima oleh kita saat ini. Udah melalui 3 fase tadi ya, fase preklinis, fase 1, 2, 3 dan dari hasilnya tadi sudah saya sebutkan juga bahwa reaksi berat itu yang dilaporkan itu ya tadi di tabel sudah saya sebutkan ada sekitar 1,5% untuk BioNTech Comirnaty dan 0,1 sampai 1% untuk vaksin Sinovac. Jadi sesungguhnya dari hasil itu dan vaksin ini sudah mendapat lisensi ya untuk penggunaan di saat darurat seperti saat ini. Jadi untuk keamanannya sudah bisa disimpulkan sendiri dari data itu bahwa vaksin yang kita bisa terima saat ini sudah relatif aman seperti itu. Dan kandungannya juga teman-teman udah sudah tahu juga tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu tadi bagaimana kita mengenali kalau kita ini punya penyakit apa selama ini seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya vaksin COVID ini bisa menjadi ajang buat kita general check up gitu Bu Ayu. Jadi sebelum vaksin kita bisa minta dulu gimana tekanan darah kita atau teman-teman mungkin selama ini ada keluhan apa begitu ya. Misalnya kalau kencing manis kan, kalau orang kencing manis biasanya kita periksa gula dulu atau ada gejala apa, misalnya gejala mudah haus, mudah lapar, itu kan gejala-gejala kencing manis ya, seperti itu. Jadi teman-teman mengenali kondisi tubuh teman-teman seperti itu. Jadi sebelum vaksin memang sebaiknya kita bisa ajang general check up lah. Kita bisa mengenali tubuh kita terlebih dahulu. Kita misalnya bisa minta diukur dulu tensinya seperti itu. Kalau memang relatif tinggi, kalau lebih dari 160 itu kan memang lebih baik belum dulu ya, seperti itu. Kalau memang ada darah tinggi, baiknya 160 ke bawah, seperti itu. Jadi kita selama ini, atau teman-teman pernah sesak, misalnya ada asma, seperti itu juga teman-teman yang bisa mengenali kondisi umum teman-teman sejauh ini, seperti itu. Lalu apa efeknya kalau kita tidak divaksin? Nah, efeknya adalah, jadi vaksinasi ini sekali lagi saya tekankan, tidak hanya mencegah penularan COVID, tapi juga mencegah seandainya COVID itu mampir ke kita, mencegah dari gejala-gejala yang berat dan juga kematian, seperti itu. Jadi ini untuk teman-teman sendiri juga, nggak cuma pertama untuk diri teman-teman sendiri juga, dan juga untuk komunitas kita begitu ya. Jadi ketika efeknya dengan tidak divaksin ini, jadi teman-teman relatif lebih tidak rentan, aman, lebih rentan, betul, seperti itu Bu Ayu. Itu efeknya kalau kita tidak divaksin COVID, seperti itu. Oke, terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan dari Bu Juwarni. Baik, ya ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Dokter Mita dari Ibu Mariatun di Query B. Jika efek samping yang timbul adalah demam dan sakit kepala, apakah aman dan diperbolehkan mengkonsumsi obat pereda sakit? Baik, gimana nih dok? Misalkan habis vaksin terus demam ya, sakit kepala, boleh nggak minum obat pereda sakit nih? Baik. Jadi selamat pagi Bu Mariatun. Jika efek samping yang timbul adalah demam dan sakit kepala. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman tahu, efek samping itu adalah salah satu penanda bahwa tubuh kita ini sedang bekerja melawan vaksin, melawan COVID, melawan virus yang tadi sudah dilemahkan di dalam tubuh kita ya. Jadi sebenarnya itu penanda yang baik begitu ya, karena tubuh kita vaksinnya lagi berlatih, pasukan-pasukan imun dalam tubuh kita tuh sedang berlatih, vaksinnya bekerja.
Nah, kalau dirasa sangat tidak nyaman, sakit kepala itu benar-benar mengganggu aktivitas sehari-hari, maka tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat-obat dengan kandungan parasetamol, karena obat parasetamol ini tidak mengganggu proses sistem kekebalan tubuh kita ini sedang berlatih seperti itu. Jadi tidak akan mengintervensi seperti itu obat parasetamol. Jadi diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat parasetamol jika memang demam dan nyerinya ini dirasa sangat mengganggu seperti itu. Jadi tidak akan mengintervensi. Jadi aman kalau memang ini dirasa perlu ya. Baik. Tapi kalaupun tidak terlalu mengganggu demamnya, bisa dengan tadi ya mengkonsumsi air putih yang banyak seperti itu, dan beristirahat yang cukup seperti itu. Baik. Nah, beberapa waktu belakangan ini kan memang sedang ada penundaan terlebih dulu dok untuk vaksin BioNTech karena memang ada indikasi defect pada kemasannya, jadi memang dihentikan untuk sementara. Gimana nih dok? Kalau misalkan teman-teman yang sedang menonton ini sudah mendapat injeksi yang pertama, BioNTech yang pertama, kemudian sedang menunggu yang kedua, begitu. Apa perlu khawatir gitu atau gimana dok? Karena kan sekarang sedang ya itu tadi ya menunggu proses begitu, dan tadi disampaikan bahwa waktu periode antara kedua vaksin sebaiknya adalah 28 hari. Baik. Apabila lebih dari itu dilakukan vaksin kedua, ada dampak seperti apa dok kira-kira? Oke. Jadi ini ya, tadi kan sudah saya jelaskan ya sekilas tentang kenapa kok harus 2 kali injeksi gitu, karena kita ibaratnya kita mau membentuk pasukan, kita mau membentuk 100 pasukan untuk melawan COVID. Jadi mungkin injeksi suntikan pertama itu hanya membentuk 30 pasukan seperti itu. Jadi memang namanya titer antibodi di dalam tubuh kita setelah injeksi pertama itu grafiknya akan seperti gunung ya, jadi naik lalu turun seperti itu. Nah, setelah injeksi kedua baru titer antibodi itu sifatnya akan naik dan menetap di angka tertentu seperti itu. Jadi angka inilah, angka 100 ini jadi mungkin yang dianggap cukup untuk melawan jika tubuh kita bertemu dengan virus COVID yang sesungguhnya. Jadi bukan virus COVID yang dilemahkan, bukan cuma proteinnya saja, tapi virus COVID yang sesungguhnya. Angka ini yang diharapkan dapat melawan virus SARS-CoV-2 itu tadi gitu. Betul. Nah, jadi kenapa kok jaraknya 28 hari? Karena itu tadi dari pengamatan fase 1, 2, 3 ditemukan bahwa setelah 28 hari titer antibodi itu akan turun. Harapannya setelah 28 hari itu ketika turun itu kita lakukan injeksi lagi akan kembali naik. Nah, seperti itu. Memang saat ini karena ada masalah pada kemasan ya. Jadi ada penundaan untuk vaksin BioNTech. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan, karena pada saat setelah habis masa 28 hari itu kan antibodi atau tentara kita itu akan menurun ya. Maka dari itu teman-teman harus lebih waspada terhadap virus SARS-CoV-2 ini gitu. Karena kan titer antibodinya lagi turun ya. Jadi protokol kesehatannya harus lebih bisa dibilang kondisinya sama seperti sebelum vaksin ya. Sama seperti sebelum vaksin seperti itu. Jadi karena antibodinya lagi turun juga gitu. Nah, ini maka dari itu teman-teman harus lebih waspada lah dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, ini karena memang vaksin COVID ini masih dalam masih terus diupdate ya Bu Ayu gitu. Harapannya sih nantinya walaupun ada jeda, pembentukan titer antibodi tetap bisa sesuai tujuan ya, tetap bisa mencapai angka misalnya harapannya 100 seperti itu. Namun ada juga dengan penundaan ini ada juga kemungkinan bahwa pembentukan titer antibodi itu akan tidak maksimal seperti itu. Jadi ada 2 skenario seperti itu. Nah, tapi intinya buat teman-teman, walaupun ada penundaan ini, ketika setelah masa 28 hari, teman-teman harus lebih waspada dengan protokol kesehatannya. Karena titer antibodinya mungkin seperti ketika sebelum
vaksin, seperti itu pesan-pesannya seperti itu. Dan lebih baik lagi jika protokol kesehatan selalu diterapkan Betul setiap saat ya Bu ya. betul Walaupun sekali. sudah selesai vaksin 2 pun ya. Betul. Kita tetap terapkan protokol kesehatan selalu karena vaksin bukan pengganti protokol kesehatan ya, gitu. Sebagai pelengkap sih. Betul. Baik, tadi apabila sudah menjalani vaksin secara lengkap, sudah 2 kali suntikan, ini apakah bertahan sampai periode tertentu atau seumur hidup, Bu? Baik. Jadi sekali lagi ya Bu Ayu, vaksin COVID ini adalah vaksin yang relatif baru. Jadi bagaimana karakteristiknya itu masih terus kita ikuti. Ya. Jadi data yang kita punya sekarang mungkin akan berubah bulan depan seperti itu. Jadi memang akan kita ikuti terus perkembangan vaksin COVID ini. Nah, berapa lama vaksin titer antibodi yang kita punya ini akan bertahan itu juga masih kita amati. Ada yang menyatakan bahwa titer antibodi ini dapat bertahan selama 1 tahun. Ada juga yang menyatakan selama 3 bulan. Yang itu masih dugaan ya, masih dugaan seperti itu Bu Ayu. Jadi tapi yang paling penting adalah kita harus menahan laju penularan COVID sekarang, begitu. Jadi supaya kita bisa beraktivitas kembali beraktivitas dengan normal, seperti maksudnya beraktivitas lebih seperti sedia kala itu. Ya. Kita harus melakukan vaksin sekarang. Jadi supaya kita bisa membentuk herd immunity tadi. Jadi betul. Bukan masalah sebenarnya ini. Vaksin ini bukan tentang angka efektivitasnya, tapi tentang seberapa banyak orang di populasi yang akan melakukan vaksin, begitu. Jadi kita sebisa mungkin kita laksanakan vaksin sekarang, jadi kita bisa menghentikan laju penularan penyakit COVID-19 saat ini secepat mungkin, seperti itu. Baik, jadi bukan pertanyaan efektivitasnya, tapi seberapa banyak dari kita yang melakukan vaksin itu dalam satu populasi. Baik. Bisa saya informasikan juga nih teman-teman, mungkin juga sempat ada kabar yang beredar, mungkin kalau belum vaksin itu tidak boleh kembali ke Hong Kong misalkan, ataupun ada berita kalau vaksin ini menjadi suatu prasyarat untuk masuk keluar dari suatu negara. Itu sampai saat ini memang belum ada satupun negara yang menerapkan persyaratan dokumen vaksin yang telah melakukan vaksin ini sebagai persyarat perjalanan untuk keluar masuk daerah atau wilayah. Jadi memang tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa vaksin ini menjadi kewajiban untuk melakukan perjalanan gitu. Kemudian juga harapannya dengan kita menyampaikan informasi ini kepada teman-teman semua, teman-teman juga jadi lebih paham mengenai vaksin ini, apa saja kandungannya, kemudian lebih berpikir kembali misalkan kalau teman-teman masih khawatir nih masih iya atau enggak ya, masih bimbang begitu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman semua, menjadi paham kenapa pentingnya kita melakukan vaksin gitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sebelum menutup kita sudah hampir di penghujung acara Bu Dokter. Sebelum menutup, apakah ada pesan terakhir nih untuk teman-teman? Oke, jadi teman-teman bahwa tadi sudah saya singgung, mungkin vaksin ini tidak diwajibkan buat kita semua, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa membantu menahan laju penularan COVID-19 ini dengan melakukan vaksin. Nah, lalu juga vaksin ini tidak hanya efektivitas suatu vaksin itu tidak terlihat dari orang per orang, tapi bisa dilihat ketika
komunitas, sebagian besar dari komunitas itu sudah menjalankan vaksin seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau sebanyak mungkin dari kita yang sudah menjalankan vaksin seperti itu. Jadi kita bisa vaksin ini akan bisa efektif ketika sebagian besar dari komunitas itu sudah menjalankan vaksin. Dan sekali lagi, vaksin itu bukan pengganti dari protokol kesehatan. Jadi setelah menjalankan vaksin, tetap jalankan protokol kesehatan seperti itu. Tetap pakai masker, tetap rajin mencuci tangan, betul, dan tetap tetap jaga jarak. Betul. Baik, terima kasih sekali Bu Dr. Ernita atas waktunya dan juga share informasinya kepada teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat, memberikan pencerahan kepada teman-teman semua untuk melakukan vaksinasi COVID untuk kepentingan kita bersama. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman semua juga yang sudah menyaksikan Ngopi Insan pada episode ini dan juga sudah menyampaikan pertanyaan. Ditunggu nanti siapa yang kita pilih menerima hadiah bersama dari Bank BNI. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman. Kita pastinya akan berjumpa kembali di episode Ngopi Insan berikutnya dengan tema-tema lain yang pastinya tidak kalah menarik. Sampai jumpa.